Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 5. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UTS dengan mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pelaporan dan analisis keuangan. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Informasi dilaporkan keuangan dinilai relate berdasarkan kebutuhan informasi dari penggunaan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi, laporan analisis, dan pengungkapkan sukarela manajer. Selanjutnya yaitu laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan yang sering dikaitkan dengan laporan keuangan tahunan. Terdapat 3 kategori laporan keuangan yang perlu diulas oleh seorang analis, yaitu yang pertama laporan keuangan, yang kedua pengumuman laba, yang ketiga laporan wajib lainnya. Laporan keuangan. Laporan ini sering digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dari pihak lain. SIC mewajibkan perusahaan untuk mengisi form 10Q setiap kuartal untuk melaporkan beberapa informasi keuangan. Dalam menganalisis informasi kuartalan perlu diperhatikan 2 hal. Yang pertama yaitu musim. Saat memeriksa tren atau kecenderungan harus dipertimbangkan dampak dari musim. Yang kedua yaitu penyesuaian akhir tahun. Pada kuartal terakhir biasanya perusahaan sering membuat penyesuaian. Nah, selanjutnya yaitu pengumuman laba. Pengumuman laba tersedia untuk para pelaku pasar modal melalui publikasi keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman laba rugi memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan baik untuk periode kuartalan maupun tahunan. Untuk menghindari kejutan negatif yang tidak menyenangkan saat mereka melaporkan kinerja yang buruk, maka banyak perusahaan yang mengeluarkan pengumuman atas laba. Selanjutnya yaitu laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus membuat laporan lain yang diwajibkan SIC. Faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib yaitu informasi akuntansi keuangan merupakan komponen utama laporan keuangan dan berbagai laporan wajib. Manajer dan mekanisme pelaksanaan yang memastikan kualitas dan integritas laporan merupakan pihak lain yang menentukan selain GAAP. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau disebut GAAP yaitu yang pertama, definisi GAAP merupakan kumpulan standar pengumuman pendapat, interpretasi, dan panduan praktik dari sudut analis, jenis aturan, dan panduan akuntansi yang penting. Yang pertama yaitu standar akuntansi keuangan, kedua opini badan prinsip akuntansi, yang kedua adalah buletin penelitian akuntansi, yang keempat pengumuman pendahuluan, yang kelima adalah buletin EITF yaitu buletin yang dipublikasikan oleh tim satuan kerja FASB. Yang keenam adalah praktik industri. Selanjutnya yaitu ada yang kedua, penetapan standar akuntansi. Penetapan standar akuntansi di Amerika Serikat berbeda dengan banyak negara lain, merupakan tanggung jawab dari pihak swasta bersama profesi akuntansi. Penetapan standar oleh FASB merupakan satu proses politik dengan partisipasi pengguna laporan keuangan yang makin meningkat. Selanjutnya yaitu peran Securities and Exchange Commission adalah SIC, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat. Merupakan badan independen separuh berbentuk badan pemerintahan yang mengeluarkan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1933 dan 1934. Nah, selanjutnya adalah sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Relevan yaitu kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Andal yaitu karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi handal, informasi yang harus disajikan dengan jujur dapat
verifikasi, dan netral. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Yang pertama yaitu akuntansi akrual. Berdasarkan akuntansi akrual, pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi. Yang kedua adalah biaya historis dan penilaian wajar. Nilai dari transaksi aktual perusahaan di masa lalu, sehingga akuntansi biaya historis disebut juga dengan akuntansi berdasarkan transaksi. Yang ketiga adalah materialitas, sejauh mana kelalaian mencantumkan atau salah saji informasi akuntansi dengan memperhatikan situasi. Yang keempat yaitu konservatisme atau terkait dengan melaporkan pandangan yang paling penting tidak optimis saat menghadapi ketidakpastian pengukuran. Nah, di sini adalah selanjutnya adalah relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi yang pertama yaitu relevansi informasi akuntansi keuangan. Relevansi adalah aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan mudah untuk mengenai ketidaksempurnaan. Tetapi akuntansi keuangan tetap menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat. Yang kedua yaitu keterbatasan informasi laporan keuangan. Perakiraan laplan dan rekomendasi analis bersama dengan sumber informasi alternatif lainnya adalah pesaing utama bagi informasi akuntansi. Ada 3 keunggulan dari sumber alternatif. Yang pertama yaitu tepat waktu, yang kedua frekuensi, yang ketiga adalah orientasi ke masa depan. Nah, selanjutnya itu adalah konsep akuntansi akrual. Konsep akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang layak. Akrual dan arus kas, sebelum melihat hubungan keduanya, kita harus mengenali beberapa jenis arus kas, antara lain yaitu arus kas bebas, yaitu mencerminkan dampak tambahan investasi dan diinvestasikan terhadap aset operasional. Keunggulan yaitu dapat digunakan dengan bebas untuk membayar kewajiban. Nah, selanjutnya adalah referensi akuntansi akrual. Referensi akuntansi akrual mempunyai keunggulan konseptual akuntansi akrual dibandingkan arus kas, yaitu dikarenakan laporan laba rugi berbasis akrual lebih relevan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk menghasilkan kas saat ini dan masa mendatang. Seperti penjelasan di bawah ini, yang pertama yaitu relevansi akrual jangka pendek, yaitu diperbaikinya relevansi akuntansi dengan cara mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya. Yang kedua adalah relevansi akrual jangka panjang, yaitu melihat penggunaan akrual jangka panjang bahwa arus kas bebas dihitung dengan mengurangkan investasi jangka panjang dari arus kas operasi. Selanjutnya yaitu keunggulan akrual dalam menyajikan informasi relevan atas kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan dan memprediksi arus kas masa depan. Dijelaskan yang pertama yaitu kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya menghasilkan angka laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Nah, yang kedua adalah kondisi keuangan. Akuntansi akrual menghasilkan neraca dan lebih merefleksi secara akurat sumber daya yang tersedia bagi satu perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan. Yang ketiga yaitu prediksi arus kas masa depan. Memprediksi arus kas masa depan daripada memprediksi arus kas pada masa sekarang, karena adanya 2 alasan, antara lain mengakui pendapatan yang mencerminkan konsekuensi arus kas masa depan, dan kedua mengaitkan arus kas masuk dan pelanggannya. Perbedaan antara akrual dan arus kas yaitu ketepatan waktu pengakuan aktivitas usaha. Laba akrual mengakui dampak aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.